Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Mustabina dengan NIM 3011159. Saya berasal dari program Studi Teknik Perminyakan angkatan 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum saya dengan judul atau dengan materi osilasi pegas F2. Yang sudah kita ketahui, di dalam laporan ini terdapat abstrak, yaitu osilasi merupakan gerak bolak-balik sebuah benda pada lintasan yang sama dan selang waktu tertentu. Contoh dari penerapan konsep sederhana osilasi dalam dunia fisika adalah gerak harmonik sederhana menggunakan pegas. Ketika sebuah sistem dengan massa M terikat pada ujung pegas diberi simpangan jarak X kemudian dilepas, maka sistem bergerak bolak-balik di titik setimbang yang dipengaruhi gaya pemulih. Gerak ini disebut gerak harmonik sederhana. Dari percobaan ini adalah menentukan nilai konstanta pegas dengan metode pembebanan dan metode getaran. Metode pembebanan adalah dengan menentukan massa pemberat. Kemudian mengukur panjang pegas mula-mula menggunakan mister atau meteran dan memasang pegas pada statik. Kemudian menggantungkan pada ujung pegas, mengukur panjang pegas setelah diberi beban. Dan kemudian dihitung pertambahan panjang pegas dari panjang mula-mula, sedangkan metode getaran pegas diberi perlakuan tambahan berupa usikan agar timbul usikan getaran atau osilasi. Kata kunci dari abstrak ini adalah pegas, konstanta pegas, secara statis, secara dinamis, dan pertambahan panjang. Kemudian berikutnya, di sini terdapat latar belakang osilasi pegas, yaitu beberapa benda yang melakukan gerak secara berulang-ulang dalam dimensi ruang yang disebut dengan osilasi. Osilasi adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan di sini maksudnya adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, gerak osilasi dapat terjadi pada osilator nonlinear. Osilator nonlinear merupakan osilator yang memiliki suatu sistem yang bersifat tidak tetap, mudah berubah, sulit dikontrol, dan sulit untuk diprediksi. Sistem tersebut memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah osilator nonlinear pada sistem pegas. Pegas dikaitkan pada sebuah penyangga dan ditarik secara vertikal dengan jarak tertentu, yang arah geraknya bebas atau periodik. Yang dimaksud dengan gerak bebas yaitu terjadi bila sistem mekanis dimulai dengan gaya awal. Kemudian berikutnya terdapat tujuan. Yang pertama, tujuan dari osilasi pegas sendiri yaitu menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Dan selanjutnya di sini terdapat permasalahan. Pertama, permasalahan dari osilasi pegas sendiri yaitu bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Kemudian selanjutnya di sini terdapat osilasi pegas atau penjelasan secara singkat tentang osilasi pegas. Gerak harmonik sederhana, GHS, adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya, yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas, massa getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulih ditandai dengan tanda strip. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana GHS. Kemudian di sini terdapat ilustrasi atau gambar sistem pegas yang sudah kita ketahui. Dan kemudian selanjutnya di sini ada hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. Ini tuh F sama dengan M dikali A. Kalau ini konstanta, di mana M merupakan massa pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tetapan pegas persamaan. Ini menyatakan hubungan X dan T posisi dan waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial jika kita ingin mencari solusinya. Artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial. Di atas jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang bila diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan A. Kemudian selanjutnya di sini masih tentang osilasi pegas. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas ialah ini, massa sama dengan konstanta dibagi gradien. Dan periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. 2V sama dengan 2V
gradien dibagi konstanta. Jika suatu beban yang telah terukur masanya digantungkan pada pegas secara vertikal, lalu digetarkan dan dihitung periode getarannya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang tinggi dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan berulang-ulang untuk beban yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya di sini terdapat flowchart atau yang sudah kita ketahui. Flowchart itu sendiri seperti pertama-tama ada start, kemudian buka linkpad, klik lab, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi, pilih slow dan displacement, natural length, mengubah massa, atur variasi massa, atur menilai massa, gantung benda pada pegas, tarik tabung itu sedikit ke bawah, catatan waktu yang diperlukan untuk 10, 20, 30 getaran petunjuk amplitudo. Dan setelah itu praktikum selesai. Dan kemudian di sini terdapat alat. Sebelum kita melakukan praktikum, tentunya kita membutuhkan alat. Dan sebenarnya alat sendiri itu terdapat di dalam komputer atau laptop. Kita hanya perlu membuka linkpad Projectile Motion saja. Akan tetapi di sini saya akan memberitahu alat yang terdapat dalam laptop tersebut ketika kita sudah membuka linkpadnya. Pertama ada pegas, mistar, statif dan penjepitnya, stopwatch, dan massa atau beban. Kemudian di sini terdapat prosedur kerja. Yang pertama, buka linkpad Projectile Motion Simulation. Kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Kemudian yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Dan kemudian yang kelima, pilih slow dan displacement natural length. Kemudian yang keenam, untuk mengubah massa, gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. Kemudian yang ketujuh, gantungkanlah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran. Petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pengolahan data. Sebelum kita melanjutkan kepada cara kerja link tersebut seperti apa, kita akan membaca pengolahan data. Di sini ada data 1 yang perlu kita ketahui, damping kita ubah menjadi non. Kemudian gravitasi itu ada 9,8 meter per sekon kuadrat dengan spring konstan 2, massanya 70 sampai 100, tapi ditambahkan 2 seperti contohnya 72, 70, 72, 74 dan seterusnya sampai 100. Kemudian di sini simpangan di data 1 ada 70 dan getarannya ada 2. Dan kemudian di data 2 ini dampingnya juga sama, diubah menjadi non. Kemudian gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat dengan spring konstan 4. Yang membedakan data 1 dan data 2 adalah spring konstannya. Untuk masanya itu sama 70 sampai 100 tapi ditambah 2, kemudian simpangannya juga sama yaitu 70, dan untuk getarannya juga sama, di sini ada 2. Yang membedakan hanya spring konstan. Untuk data 1 itu spring konstannya 2, dan untuk data 2 spring konstannya ada 4. Sebelum kita lanjut ke data-data ini, saya akan memperlihatkan bagaimana sih cara menghitung atau menggunakan linkpad. Nah, ini kita klik lab. Jadi di sini saya akan memberikan satu contoh untuk mendapatkan waktu dari percobaan ini. Pertama-tama kita keluarkan ini. Agak susah ya. Dan ini kita paskan di sini. Dan kemudian karena kita menggunakan spring konstan 2, jadi di sini nah, kalau misalnya di sini ini tuh udah 1, jadi di sini ada spring konstan 2. Kemudian untuk masanya di sini saya menggunakan 70 gram. Dan untuk gravitasinya sudah 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan kemudian displacement natural length-nya ini jangan lupa diklik. Nih, jadi tanda centang seperti ini. Kemudian dampingnya itu kita ubah menjadi non. Lalu di sini sebelum kita menghitung, kita terhadap
Setelah itu, mari kita keluarkan waktu, karena simpangannya ini, karena di pengolahan data terdapat simpangan 70 dan terdapat 2 getaran, maka kita akan ke 70 sampai sini. Nah, kemudian kita nyalakan, lalu kita akan hitung waktunya. Dan jangan lupa klik slow untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dan karena ini ada 2 periode atau 2 getaran, jadi kita lihat waktu yang kita perlukan untuk getaran 2 ini seperti apa. 1, 2. Kita mendapatkan 1,69 untuk massa 70 gram, spin konstan 2, kemudian damping 0, dan simpangan 70, kita mendapatkan waktu selama 1,69. Nah, untuk kita akan melihat data, di sini ada M, T, ini getarannya kan 2, jadi kita di sini dari 70, ini masanya 70 sampai 100, ini adalah spin constant 4. Untuk mendapatkan hasil dari T ini, kita menghitung dari, dan untuk mendapatkan T2 ini adalah dari 0,685 dikali 0,685, itu hasilnya 0,4692. Dan untuk grafiknya itu kita bisa lihat dari data sini. Di sini grafik data 1 itu adalah hubungan antara M dan T spin konstan 2. Kemudian pada grafik data 1 terdapat hubungan antara M dan T kuadrat spin konstan 2. Kemudian selanjutnya di sini ada data 2. Bisa kita lihat juga di sini ada grafik data 2 hubungan antara M dan T ini itu dengan menggunakan spin konstan 4. Pokoknya gambar grafiknya seperti ini. Dan mohon maaf, ini tabel yang tertukar, ini tabel untuk data ke-1, ini untuk grafik ke-1, dan ini data yang ini tuh sebenarnya ada di data 2 ini, dan ini merupakan grafiknya. Kemudian selanjutnya di sini terdapat regresi linear spin constant. Ini merupakan perhitungan, dan ini N ini adalah nilainya atau totalnya itu ada 16 data, dan kemudian X ini adalah data awal yang kita masukkan ke dalam sini. Kemudian ini adalah T2 yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian X2 ini adalah ini angka masanya 70 dikalikan dengan 70 hasilnya 4900. Kemudian XY atau MT kuadrat itu adalah ini 70 dikalikan 0,6889. Hasilnya adalah 48,22. Dan ini adalah total akhirnya. Untuk masanya total akhirnya itu 1360, dan kemudian kuadratnya itu adalah 13,5516, dan untuk M kuadratnya yaitu 116960, dan untuk MT kuadratnya yaitu 1167,28. Dan selanjutnya kita akan ke perhitungan spin konstan 2. Dan ini adalah rumusnya, M sama dengan A1 sama dengan N. Dan untuk sigma XY yaitu total dari ini kita masukkan ke dalam sini, dan untuk M itu adalah total dari ini 16, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian sigma X-nya yaitu total dari masanya ada 1360, kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian ini juga kita akan masukkan ke dalam rumus, yaitu sigma Y atau total dari T kuadrat yaitu 13,5516, kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita bagikan dengan nilai N 16, kemudian kita masukkan total dari M kuadrat atau 116960, kemudian kita masukkan kembali massa yaitu 1360, kita kuadratkan, kemudian kita kurang, dan kita total atau kita jumlah, dan hasil akhirnya adalah 0,011319. Dan berikutnya kita akan ke konstanta Pegas. Di sini ada konstanta sama dengan 4V per gradien. Karena di sini kita menggunakan 3,14, jadi 4 kali 3,14 dibagi 0,011319, yaitu hasil akhirnya adalah 1109 N per M. Dan untuk T sendiri yaitu 2V akar M
atau gradien dibagi konstanta, yaitu hasil akhir dari konstanta, dan untuk n-nya itu hasil akhir dari gradien. Kita masukkan nilainya, dan untuk hasil akhirnya adalah 0,0595. Kemudian untuk regresi linear spring constant 4 itu sama seperti regresi linear spring constant 2, akan tetapi berbeda di nilai spring constantnya saja. Dan untuk cara perhitungannya sama seperti spring constant sebelumnya atau regresi linear spring constant sebelumnya. Dan selanjutnya di sini ada pembahasan. Yang pertama, dari data-data yang telah saya peroleh, tentu sudah kita ketahui jika massa beban memiliki pengaruh terhadap waktu. Jika massa yang kita gunakan dengan nilai yang kecil, maka semakin cepat periode dan waktunya. Begitu pula sebaliknya, jika massa yang kita gunakan dengan nilai besar, maka semakin lambat periode dan waktunya. Lalu, yang kedua, dapat dilihat bahwa faktor lain yang mempengaruhi nilai konstanta pegas, yaitu massa beban yang dipakai. Semakin kecil massa yang dipakai, maka semakin besar pegasnya. Kemudian yang ketiga, dari hasil perhitungan setelah praktik dengan menggunakan konstanta 2 dan 4 dalam pinon, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, kemudian massanya 70-100 kg, tapi ditambah 2, seperti 70, 72, 74, dan kemudian di sini kita menggunakan simpangan 70 dan getaran sebanyak 2 kali. Setelah dilakukannya percobaan dengan nilai yang ditentukan, kami mencatat hasil pada tabel. Dari data tersebut, kami menghitung regresi linear dan grafik hubungan antara M dan T kuadrat, dan menentukan gradien M serta konstanta pegas yaitu K. Kemudian selanjutnya di sini terdapat kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Dengan menggunakan PET Simulation Projectile Motion, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, massa berpengaruh terhadap waktu, yang sudah kita ketahui pada saat kita melakukan percobaan tadi. Kemudian yang kedua yaitu massa berpengaruh terhadap nilai pegas, dan yang terakhir atau kesimpulan terakhir yaitu massa berpengaruh untuk melakukan getaran. Kemudian saran atau bagian akhir dari laporan ini adalah dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan PET Simulation Projectile Motion, disarankan untuk yang pertama memperhatikan data dengan teliti sebelum melakukan percobaan, agar tidak salah dalam menilai atau menghitung atau mendapatkan hasil. Dan kemudian yang kedua, pada saat ingin melihat hasil, disarankan untuk klik mode slow, atau di sini maksud saya adalah untuk melihat waktu yang kita dapatkan pada saat melakukan percobaan. Jangan lupa untuk mengklik mode slow untuk mempermudah. Kemudian yang ketiga, sebelum ke tahap perhitungan, periksa kembali data yang telah dicatat agar tidak salah hasil pada perhitungan akhir. Sekian laporan presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dharma Rumuladi selaku dosen Fisika Dasar 1, kemudian asisten praktikum yaitu Mbak Siti Elza Maharani dan Bang Arjuna Briefing Mamuaya. Apabila terdapat kesalahan kata pada saat saya mempresentasikan materi saya ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.